Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan ke informasi internasional. Suasana memanas terjadi dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB saat Duta Besar Israel dan utusan senior PBB terlibat bentrokan kata-kata terkait laporan kekerasan seksual dalam konflik. Pertikaian terjadi dalam pertemuan di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Duta Besar Israel untuk PBB, yaitu Dani Danon, menuduh pejabat PBB menyerah pada tekanan dan menargetkan Israel secara tidak adil. Pernyataan tersebut memicu interupsi dari Vanessa Fraser, di mana perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk anak-anak dan konflik bersenjata. Fraser menolak tuduhan tersebut dan menegaskan laporan didasarkan pada bukti yang telah diverifikasi. Suasana kemudian memanas ketika Danon menyuruh Fraser untuk diam dan menuduhnya melakukan intimidasi. Fraser menolak meninggalkan ruangan dan tetap membela hasil laporan PBB tersebut. Make a point of order because this is what the chair should be doing. I make a point of order. They should not be personal. It should not be personal. I have a point of order. Shame on you. I have a point of order. I will not walk out. We have verified evidence. This is a point of order. No personal attack. Gelombang serangan udara Israel kembali menghantam Lebanon Selatan. Sedikitnya 16 orang tewas dan 12 lainnya terluka di wilayah Nabatiyeh saat konflik terus berlanjut meski baru saja ditandatangani nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran yang menyerukan penghentian operasi militer. Rekaman pada Sabtu menunjukkan asap tebal membumbung tinggi di langit Nabatiyeh dan kota-kota sekitarnya di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel dilaporkan menghantam sejumlah wilayah termasuk Keraf Remen, Habosh, Nabatiyeh, Al-Faqwa, Shokin, Zebdin, dan Kfashroj. Kantor Berita Nasional Lebanon menyebutkan serangan tersebut membentuk apa yang disebut sebagai cincin api dengan kota Nabatiyeh menjadi salah satu titik yang menerima gelombang serangan paling berat. Pertahanan sipil Lebanon melaporkan sedikitnya 16 orang tewas dan 12 lainnya terluka akibat serangan di kawasan Nabatiyeh. Sementara itu, pemirsa, militer Zionis Israel menyatakan telah menyerang lebih dari 100 target Hizbullah di Nabatiyeh, Lembah Beka, dan sejumlah wilayah lainnya di Lebanon. Meski gencatan senjata antara Zionis Israel dan Lebanon masuk dalam draft perjanjian Amerika-Iran, serangan udara Israel masih menggempur Lebanon. Di kota Nabatiyeh Selatan dan desa-desa terdekat, serangan itu bahkan menewaskan sedikitnya 7 orang dan melukai beberapa orang lainnya. Tinggi antara Amerika Serikat dan Iran ditunda secara mendadak, keamanan di resor Burgenstock, Swiss tetap diperketat. Penundaan ini terjadi di tengah memanasnya situasi keamanan Timur Tengah yang kini kian menambah tekanan terhadap upaya diplomasi kedua negara. Rekaman menunjukkan polisi bersenjata melakukan penjagaan ketat di jalan menuju resor pegunungan Burgenstock, Swiss. Petugas menghentikan kendaraan untuk diperiksa dan mengatur arus lalu lintas di area yang aksesnya masih dibatasi. Sebelumnya di lokasi tersebut dijadwalkan pertemuan perwakilan Amerika Serikat dan Iran dengan mediasi Qatar dan Pakistan. Agenda utamanya adalah membahas penerapan nota kesepahaman antara Washington dan Teheran. Penundaan ini terjadi setelah meningkatnya kembali kekerasan antara Israel dan Hizbullah. Laporan juga menyebutkan situasi tersebut mempengaruhi rencana pertemuan dengan Iran menunggu kepastian bahwa kesepahaman sementara akan dihormati sebelum nantinya mengirimkan negosiatornya. Pemimpin Revolusi Islam Iran Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei mengeluarkan pernyataan terkait MOU Tehran-Washington. Mujtaba menyatakan menyetujui MOU itu demi melindungi hak-hak bangsa Iran dan front perlawanan. Pemimpin Revolusi Islam Iran Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei mengatakan pejabat Iran melakukan upaya besar untuk mencapai MOU. Mujtaba menyatakan Presiden Amerika Serikat putus asa sehingga menggunakan berbagai bentuk daya tawar untuk mewujudkan kesepakatan. Demi melindungi hak-hak bangsa Iran dan front perlawanan, Sayyid Mujtaba menyetujui MOU ini dan Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Khalibaf juga menyatakan jika terjadi pelanggaran atau tuntutan berlebihan oleh pihak lawan, Iran tidak akan ragu memberikan tanggapan yang menghancurkan. Meski kesempatan awal antara Amerika Serikat dan Iran telah membuka jalan bagi kembalinya lalu lintas pelayaran, ratusan kapal komersial masih tertahan di kawasan Teluk. Resiko keamanan yang belum sepenuhnya teratasi membuat pemulihan aktivitas di Selat Hormuz berjalan lambat.
Pada Sabtu pagi, pemirsa, sejumlah kapal masih menunggu izin melintas di beberapa titik Selat Hormuz. Di saat yang sama, kapal-kapal komersial lain mulai berlayar secara hati-hati melalui rute alternatif menyusul tercapainya kesepakatan sementara antara Washington dan Tehran. Data pelacakan maritim menunjukkan sejumlah kapal tanker yang terkait dengan Iran mulai kembali beroperasi. Beberapa di antaranya juga dilaporkan mengaktifkan kembali sistem pelacakan setelah berbulan-bulan beroperasi dalam kondisi pembatasan data. Meski demikian, Asosiasi Internasional Pemilik Kapal Tanker Independen atau Intertanko menyatakan ancaman keamanan masih ada, termasuk resiko ranjau laut, gangguan sistem GPS, serta keterbatasan jalur pelayaran yang dinilai aman. Lightsleeds Intelligence memperkirakan sekitar 550 kapal komersial masih menunggu untuk keluar dari kawasan Teluk. Pembukaan kembali secara penuh diperkirakan masih memerlukan waktu beberapa pekan lagi hingga beberapa bulan ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.